Spoiler lengkap Xian Ni, Renegade Immortal episode 115. Di akhir episode lalu, Wang Lin berada di kedalaman gua peninggalan Kaisar Langit, dengan sengaja mencicipi setetes arak abadi. Seketika kekuatan abadi yang besar membawanya ke kondisi mabuk yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia tidak sempat bereaksi dan langsung tertidur panjang. 1 tahun kemudian, waktu berlalu dengan cepat. Saat dia membuka mata lagi, dia merasakan kekuatan abadi melonjak di tubuhnya. Ternyata telah jauh melampaui batas tahap akhir Ying Bian, Soul Transformation. Menjadi selangkah menuju ranah Ascendant, hanya kurang sedikit pencerahan pada konsep Dao. Penemuan ini membuatnya merinding. Untungnya dia tidak langsung mencoba menerobos ke Ascendant saat tidur. Jika tidak, sekali gagal berarti kematian dan daunnya lenyap. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Dia juga melihat segel-segel lain di gua itu jauh melampaui kemampuannya saat ini untuk membukanya. Jadi dia tidak berlama-lama lagi. Dia segera menggunakan token abadi itu untuk pergi dengan tenang. Mengikuti formasi teleportasi yang sebelumnya digunakan Yao Shixue untuk membawanya masuk. Mendarat dengan stabil di puncak Gunung Gu, menatap ke arah barak baju jirah hitam yang ribuan mil jauhnya. Panen dari perjalanan ke gua kali ini benar-benar menentang langit. Tidak hanya kultivasinya yang melonjak, di dalam kendi arak itu juga tersisa beberapa tetes arak ababi. Hanya saja efeknya terlalu kuat, dia tidak akan berani mencobanya lagi kecuali dalam situasi hidup atau mati. Selain itu, beberapa tas penyimpanan milik Yao Shixue juga jatuh ke tangannya. 1 tas penuh dengan giok abadi yang cukup untuk kultivasi ke ranah Ascendant. Di tas lain ada ribuan keping giok berwarna darah. Awalnya digunakan untuk menyegel patung di gua. Tapi giok itu juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Dari semua panen, yang paling berharga adalah pil jiwa darah atau Xiu Hundan yang belum terpakai. Sayangnya, baik giok darah maupun pil itu, semua butuh mantra khusus untuk diaktifkan. Tapi Wang Lin tidak terburu-buru. Yao Shixue masih dalam genggamannya. Dia punya cara untuk perlahan menanyakan rahasianya. Dia segera memanggil Yao Shixue dan menawarkannya kesepakatan. Jika dia menjawab jujur, masa penahanannya bisa dipersingkat. Siapa sangka gadis sombong ini malah memalingkan muka dan mengabaikannya. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian tangan, beberapa segel dijatuhkan, menyegelnya dalam kondisi stagnan antara hidup dan mati, lalu melemparkannya ke dalam tas penyimpanan. Dia punya waktu banyak dan cara untuk menunggunya bicara. Yang paling mendesak sekarang adalah kembali ke barak baju jirah hitam. Tidak tahu bagaimana kondisi Shisan dan Hu Pao sekarang. Tak disangka, dia baru saja menginjakkan kaki di barak langsung dihentikan oleh komandan baru tahap pertengahan Soul Transformation dan Simayan dengan suara keras. Ternyata selama 1 tahun dia pergi, Molly Hai telah dicopot dari jabatannya. Wang Lin tidak peduli tentang ini. Dia hanya ingin membawa pergi Shisan dan Hu Pao, tapi pihak lain berbicara berbelit-belit dan berkata tidak ada yang bisa dilaporkan. Melihat ini, tatapan Wang Lin menjadi dingin. Tekanan dari kultivasi Ying Bian tahap akhir lingkaran sempurna dilepaskan, mengejutkan semua orang. Simayan tampak sangat ketakutan. Sulit percaya dia telah berkembang sejauh ini hanya dalam 1 tahun. Wang Lin mencengkramnya dan menundut keberadaan mereka berdua. Tapi dia hanya mendapat jawaban samar yang mengaku tidak tahu. Kebohongan yang payah ini benar-benar menyulut kemarahan Wang Lin. Julus pencarian jiwa atau Shou Hun Su langsung menyerbu lautan kesadarannya. Kebenaran mengalir deras seperti gelombang. Ternyata tidak lama setelah dia pergi, keduanya berselisih paham. Shisan ingin menunggu kembalinya leluhur tua, atau Wang Lin. Sedangkan Hu Pao ingin kembali ke suku penyuling jiwa atau Lian Hun Bulwo. Shisan yang setia membantu saudaranya menerobos barak. Justru dimanfaatkan oleh Simayan yang pendendam untuk balas dendam. Menggunakan alasan melanggar aturan militer untuk menghapus kultivasi mereka berdua, menjembloskan mereka ke penjara bawah tanah. Hu Pao menghilang secara misterius di bulan kedua penjara. Sementara Shisan yang sekarat, karena Molly Hai membutuhkan tungku untuk teknik penyempurnaan tubuhnya, diselamatkan oleh komandan baru lalu dikirim ke kediaman Mo sebagai hadiah. Wang Lin berkata bagus 3 kali berturut-turut. Suaranya sedingin es. Telapak tangannya menekan dengan keras. Simayan langsung berubah menjadi tumpukan daging. Sedangkan untuk komandan baru itu, Wang Lin berpikir sebentar dan menarik niat membunuhnya. Meskipun dia membantu si tiran, dia juga secara tidak langsung menyelamatkan nyawa Shisan. Anggap saja jasa dan kesalahannya seimbang. Saat berikutnya, tubuh Wang Lin berubah menjadi bayangan, meluncur lurus ke kediaman Molly Hai. Ribuan tentara iblis DOT di kediaman Molly Hai menghunuskan pedangnya. Tapi mereka tumbang seperti rumput yang dipotong di bawah energi pedangnya. Melihat ini, 6 komandan tahap pertengahan Ying Bian menyerang bersamaan. Semuanya dikalahkan juga olehnya. Suara tulang patah terdengar bersautan. Saat Wang Lin melangkahkan kakinya ke dalam kediaman Molly Hai, dia melihat Shisan terikat di tiang batu dengan rantai. Napasnya sangat lemah.
Mata Sisan berkaca-kaca dengan suara serak memanggil, "Guru." Mendengar itu, Wang Lin memutus rantai dan melindunginya di belakang punggungnya. Dia menatap Mo Lihai yang berwajah muram. Matanya hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Beraninya menyentuh orangku? Apakah kamu pantas?"